Halo Sobat YouTube, hari ini kita kedatangan matras dari Eiger, yaitu matras Eiger Dream Pad. Matras ini sebenarnya sudah banyak yang review, tapi karena saya juga penasaran dan belum punya matras berjenis seperti ini, makanya saya beli dan juga saya akan coba review. Di bagian depannya ini ada tulisan-tulisan ya untuk brandingnya dan juga deskripsi dari produknya. Tapi pertama kita buka dulu plastik yang menempel pada produk ini. Matras ini memiliki harga sekitar 150 ribuan dan kadang turun ke harga 110 tergantung ada promo atau tidak di website Eiger atau di toko official Eiger. Oke, pertama kita baca deskripsi dan manual dari foam pad atau matras foam pad ini. Pertama, bagian tingginya itu 180 cm, baru lebarnya 59 cm, kemudian ketinggian dari tanah itu kalau dibentangkan itu 1 cm alias 10 mm, jadi lumayan tinggi ya kawan-kawan. Kemudian kalau dilipat itu 58 cm dengan lebar 15 cm dan tinggi 11 cm. Kemudian matras ini cukup ringan ya, beratnya cuma 350 gram. Di bawahnya ada arahan penggunaan, yaitu setelah Anda membeli, buka matras ini dan biarkan di udara terbuka selama 48 jam sebelum digunakan. Kemudian jauhkan dari api. Untuk biarkan terbuka selama 48 jam alias 2 hari ya kalau nggak salah ya, 48 jam itu mungkin agar matras ini dapat mengembang sempurna dikarenakan kelamaan di gudang dengan posisi terlipat. Dan ini sudah saya biarkan di udara terbuka selama 2 hari. Perubahan yang saya rasakan ini agak lebih empuk ya, jadi terasa lebih mengembang gitu. Untuk matras ini di bagian sisi kepalanya itu ada tulisan Eiger Dream Foam Pad. Tapi saya lebih nyaman tidur menggunakan matras ini pada bagian yang tanpa tulisan Eiger Dream Foam Pad. Entah kenapa bagian itu terasa lebih empuk dibandingkan bagian yang tertulis Eiger Dream Foam Pad. Karet elastisnya juga ini cukup membantu ya kawan-kawan. Jadi untuk melipat dan mempertahankan bentuk dari matrasnya agar tidak terlepas atau terbuka, bagian talinya ini elastis seperti karet. Oke, dan akan kita coba gunakan di lapangan. Bagaimana impresi menggunakan Eiger Dream Foam Pad ini? Karena ukurannya yang sangat ringan, hanya sekitar 300 gram lebih, jadinya ketika dibawa ini tidak terasa membawa beban. Oke, kita siapkan shelter kita dulu di sini sebelum kita coba untuk tidur di matras foam pad ini. Oke, kita coba setup matrasnya di shelter yang telah kita buat. Kalau kita lipat satu seperti ini, itu bisa jadi bantal ya kawan-kawan. Jadi salah satu lipatannya saya lipat ke atas, dan ini kalau saya buka ulang. Kemudian memang ini tingginya real 180 cm. Matras pada umumnya kan memiliki tinggi sekitar 200 cm atau 2 meter. Dan saya rasa dengan ukuran yang 180 cm ini sesuai dengan tubuh-tubuh kita yang berada di kawasan tropis, terutama di Indonesia, di mana jarang yang punya tinggi lebih dari 180. Fungsi lainnya dari matras ini, jika kalian lipat dan letakkan di tanah seperti ini, ya ini bisa jadi alas untuk duduk ya kawan-kawan. Jadi untuk duduk bisa, untuk tidur bisa, jadi lebih multifungsi menurut saya. Jadi overall menurut saya matras ini sudah sangat bagus. Ukuran yang ringan, kemudian multifungsi, kemudian lembut untuk kita tidur menggunakan matras ini.
Kalau untuk kelemahan sih, matras ini menurut saya mudah sobek ya kawan-kawan. Beberapa channel yang membahas matras ini menyatakan bahwa bisa sobek, apalagi jika kalian melalui vegetasi yang rapat dan nyangkut ke dahan atau kemana, itu bisa robek kawan-kawan. Hal lain yang mengganggu itu menurut saya bagian tonjolan-tonjolannya itu kan ada, kalau kalian lihat teksturnya itu ada tonjolan-tonjolan. Mungkin karena masih baru, agak terasa menusuk sedikit, tapi hanya sedikit. Biasanya sangat terasa kalau kalian posisi tidur miring. Jadi kalau posisi tidur miring itu agak terasa kayak lagi di terapi gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi efek positif juga ya, kayak di terapi. Jadi kira-kira seperti ini impresi saya untuk matras Eiger Dream V4. Dan ini rekomendasi untuk dibeli, apalagi jika kalian suka dengan barang-barang ultralight. Dan tentu saja ini lebih empuk dari matras gulung yang fenomenal itu, dan juga lebih tidak rentan bocor seperti matras angin. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.